Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf karena setelah beberapa bulan saya tidak upload video ya, karena ada kesibukan tertentu. Nah oke teman-teman, di video kali ini saya sedikit akan memberikan tips dan trik kepada teman-teman bagaimana memperlakukan job atau pekerjaan kita mulai dari saat tahap yang paling dasar sampai dengan selesai. Nah di sini kita ada job mobil Honda Brio warna merah, nanti bakal kita ganti warna dengan warna black crystal. Nah, untuk cat yang akan saya gunakan pada saat saya pengecatan mobil ini nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Tapi di video kali ini saya akan membahas proses yang sangat fundamental di dalam sebuah proses pengecatan, yaitu tahap pengamplasan. Salah satunya tahapan yang paling fundamental adalah tahap pengamplasan. Nah, secara garis besar, pengamplasan yang umum dipakai di dalam proses body repair itu ada dua sistem, yaitu sistem dry sanding yang biasa menggunakan mesin seperti ini yang digerakkan oleh kompresor, dan juga menggunakan sistem wet sanding, yaitu pengamplasan menggunakan air. Pada video kali ini kita khusus membahas pengamplasan dengan metode wet sanding. Pembahasan video dry sanding saya sudah pernah membahas di video sebelumnya. Teman-teman nanti boleh melihat di video saya yang sebelumnya. Nah, oke, sebelum kita membahas lebih jauh, kita mau membahas dulu apa sih gunanya pengamplasan. Mengapa media yang akan kita cat itu harus diamplas? Nah, kita bahas satu persatu ya. Tujuannya yang pertama yaitu untuk menghaluskan permukaan yang akan kita lakukan proses pengecatan agar permukaannya itu rata, halus, sesuai dengan yang semestinya. Yang kedua, setelah diamplas itu dia akan meninggalkan bekas pori-pori. Nah, walaupun misalnya cat yang kita gunakan itu memiliki tingkat adhesif secara mandiri ataupun secara direct to substrate ya, dia memiliki adhesif tersendiri, tetapi media yang akan kita cat pun itu setidaknya kita persiapkan agar adhesifnya nanti akan lebih maksimal. Nah, soal adhesif itu kita kembalikan lagi kepada kualitas dari produk cat ataupun base coat yang kita gunakan. Nah, tentunya di sini supaya pengamplasan itu hasilnya maksimal, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan ya dalam melakukan pengamplasan. Nah, salah satunya apabila kita mengamplas bodi yang lumayan besar seperti ini, setidaknya kita mengamplas menggunakan tatakan. Nah, contoh di kap mesin ini, tatakannya bentuk medianya itu agak sedikit cembung. Nah, setidaknya kita apabila mengamplas, kita menggunakan tatakan yang sesuai. Nah, pada saat saya mengamplas, saya menggunakan tatakan yang seperti ini. Ini terbuat dari spons. Karakternya dia bisa elastis, bisa mengikuti lekuk dari bodi. Nah, untuk bagian-bagian yang tertentu, misalnya dia lebih rata, saya menggunakan jenis tatakan yang seperti ini, yang terbuat dari bagian depannya ini mika, belakangnya spons. Jadi dia bisa digunakan di kedua belah sisi. Nah, ini salah satu alat yang saya gunakan untuk pengamplasan wet sanding atau pengamplasan air. Nah, ngomongin pengamplasan ya, sebenarnya sah-sah aja mau pakai yang dry sanding atau menggunakan wet sanding. Nah, dalam hal ini saya ingin memberikan referensi kepada teman-teman apabila teman-teman belum memiliki alat yang digunakan untuk dry sanding. Contoh mesin seperti ini. Nah, mesin ini sebenarnya murah banget teman-teman. Ini harganya nggak nyampe 500.000 ya. Harganya 500.000. Siapapun pasti bisa beli. Yang menjadi masalah, apakah cukup hanya dengan modal mesin ini untuk supaya bisa melakukan pengamplasan dry sanding? Ternyata tidak teman-teman. Jadi alat ini murah banget, yang mahal adalah kompresornya teman-teman. Jadi untuk menggerakkan mesin ini supaya dia bisa maksimal, membutuhkan kompresor minimal 3 HP. Saya sudah coba mesin ini di kompresor 3 HP, itu masih loyo. Jadi kompresor 3 HP pun apabila menggunakan mesin ini yang ukuran 6 in, itu dia masih belum stabil anginnya. Minimal 5 HP ke atas ya. Nah, disitulah makanya yang perlu dipahami teman-teman, jangan mudah terpengaruh dengan melihat orang-orang menggunakan alat mesin seperti ini. Tetapi lihat dulu kemampuan dari alat yang
teman-teman gunakan. Apabila teman-teman belum memiliki spek yang mumpuni untuk menggunakan mesin seperti ini, saya kasih referensi kepada teman-teman yang masih tetap menggunakan pengamplasan basah atau pengamplasan air. Nah, dalam hal ini, apa saja sih hal-hal yang harus kita lihat dalam memilih sebuah produk abrasif, yaitu amplas? Nah, di sini teman-teman. Di sini saya menggunakan amplas oren dari produk DMS ya. Nah, DMS itu Dwi Mandiri Sukses. Nah, amplas ini ternyata memiliki karakter yang berbeda banget dengan amplas wet sanding yang beredar di pasaran pada umumnya. Nah, yang pertama, amplas ini dari segi material abrasifnya, dia menggunakan bahan seramik. Nah, karakter dari seramik itu berbeda banget dengan karakter dari material amplas pada umumnya. Ada yang aluminium oxide ataupun silikon carbide. Nah, kalau misalnya silikon carbide ataupun aluminium oxide, dia tingkat ketajamannya itu mudah sekali untuk menurun. Nah, sedangkan ini terbuat dari bahan seramik. Karakter dari bahan seramik, bentuknya itu dia segitiga. Nah, ini video ini saya ambil dari YouTube officialnya DMS yang menjelaskan ilustrasi karakter dari material seramik. Nah, bentuknya itu segitiga apabila dilihat dengan mikroskop ya. Nah, pada saat kita gunakan, dia akan pecah. Pecahnya itu dia akan membentuk tetap segitiga. Makanya pada saat kita terus memakai amplas ini, dia tetap masih terasa tajam. Nah, teman-teman, satu lagi. Dan memang sudah saya buktikan, dalam mengamplas body Honda Brio ini, yang setelah saya surfacer, ini kurang lebih 75%. Itu di epoxy surfacer sama saya kan. Nah, sebelum di epoxy surfacer, mobil ini pertama kali saya amplas dengan dry sanding menggunakan mesin seperti ini. Karena pada saat saya kerja pengamplasan awal itu memang amplas ini belum saya terima, belum dapat ya. Nah, setelah saya melakukan pendempulan, pengamplasan, kemudian epoxy surfacer untuk menutupi lapisan-lapisan dempul yang sudah saya amplas, kemudian bagian-bagian tertentu seperti pintu sebelah kiri, lambung kiri ya, itu yang di belakang, pintunya itu sudah pernah dilakukan pengecetan ulang. Nah, akhirnya saya full epoxy surfacer satu pintu. Nah, oke teman-teman, kita lanjut ke produk amplas basah yang saya gunakan. Nah, sebenarnya ini hanya mengingat memori-memori masa lalu ya. Jadi dulu kita sebelum ada mesin dry sanding seperti ini, kita melakukan pengamplasan pun masih dengan metode manual, yaitu wet sanding. Nah, tetapi walaupun menggunakan metode wet sanding, apabila dilakukan dengan benar, maka hasilnya juga akan maksimal. Nah, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan ya dalam melakukan pengamplasan? Apa sih indikator bahwa pengamplasan kita itu sudah baik? Nah, mungkin teman-teman bisa melihat hasil dari pengamplasan yang saya lakukan. Jadi, efek permukaan itu sudah doff ya. Doff-nya itu merata. Kemudian, sanding mark-nya pun itu tidak terlalu kasar ya. Sanding mark-nya itu masih terlihat, tetapi halus, merata. Tidak ada lagi bagian-bagian yang mengkilat. Karena memang yang kita amplas itu adalah lapisan paling atas, yaitu clear. Nah, sebelum kita timpa ulang, kita pastikan semua media yang kita amplas itu sudah rata. Oke, kita balik lagi teman-teman ke spesifikasi dari amplas DMS, amplas oren, amplas yang lagi naik daun ya, viral banget. Nah, kelebihan yang lain dari amplas ini adalah backingnya ini, bagian belakang ini, menggunakan 30% latex. Nah, apa sih kelebihannya menggunakan latex dibanding dengan produk lain? Nah, yang pertama yang saya rasakan, pada saat kita pakai di tatakan seperti ini, dia tidak licin. Pada saat kita pakai, dia tidak licin, tidak slip pada saat kita gosok atau kita dorong ya. Nah, itu yang pertama yang saya rasakan. Yang kedua, sangat tahan terhadap air. Jadi pada saat kita mengamplas air, tentunya dia harus membutuhkan ketahanan. Karena air itu dapat merusak amplas itu. Nah, sedangkan
dari amplas oren DMS ini, dia sangat-sangat awet. Bahkan dari DMS-nya sendiri pernah menguji 2 bulan direndam di dalam air, kemudian dipakai lagi, ternyata masih bagus, teman-teman. Nah, itulah yang saya suka, dan bukan hanya katanya ataupun kata si A, kata si B. Saya sendiri yang sudah membuktikan. Jadi, teman-teman tidak perlu ragu dan khawatir untuk beralih ke amplas oren. Kelebihan yang lain, karakter dari amplas oren adalah ketajamannya yang sangat-sangat luar biasa ya. Karena bentuknya segitiga, maka pengamplasannya akan menjadi semakin tajam. Nah, berbeda dengan amplas yang lain yang sejenis ya, sama-sama amplas untuk wet sanding, ketajamannya itu mudah sekali menurun. Apalagi kalau kita mengamplas pada bagian lapisan clear. Clear itu kan lumayan keras ya. Jadi kalau kita menggunakan amplas yang materialnya seramik, maka ketahanannya itu bakal awet banget. Nah, untuk amplas DMS ini, amplas oren premium wet sanding, ini diklaim satu-satunya amplas wet sanding dan pertama di Indonesia yang menggunakan material seramik dan menggunakan backing 30% latex. Ini adalah pelopor, teman-teman, dalam produk abrasif atau produk amplas ya, teman-teman. Jadi keunggulan lain, ini memiliki harga yang sangat-sangat kompetitif, teman-teman. Harganya ini kurang lebih hanya 4 ribuan, teman-teman. Nah, teman-teman bisa bandingkan dengan harga dari produk-produk lain. Dengan harga yang hanya 4 ribuan, teman-teman bisa mendapatkan kualitas yang premium dari amplas oren wet sanding dari produk DMS. Teman-teman boleh mempertimbangkan untuk kedepannya apakah akan beralih ke produk amplas wet sanding dari DMS. Silakan teman-teman coba sendiri. Nah, perlu teman-teman ketahui ini saya sudah membuktikan pengamplasan surfacer sekaligus pengamplasan ulang. Pertama saya amplas body ini dengan grit 600 menggunakan dry sanding. Setelah itu saya dempul pada bagian-bagian yang penyok ataupun yang tidak rata. Lalu saya amplas lagi. Lanjut dengan epoxy surfacer. Untuk epoxy surfacer itu saya amplas menggunakan grit 600, teman-teman. Pertama saya gunakan grit 600 dari wet sanding premium dari produk DMS. Nah, setelah itu saya bilas lagi dengan grit 800 dari amplas DMS juga, sama ya. Nah, ya di sini yang saya rasakan, teman-teman. Grit 600 dari DMS dengan grit yang sama dari produk lain itu tingkat kekasarannya itu berbeda, teman-teman. Nah, ternyata DMS ini sudah mengikuti standar Eropa, standar VEVA. Nah, ternyata standar VEVA itu dia walaupun gritnya sama, dia lebih kasar dengan standar yang lain. Misalnya standar Jepang. Amplas-amplas yang kita pakai yang misalnya buatan Jepang, berarti mereka kemungkinan mengikuti standar dari negara asalnya. Sedangkan ini dia sudah mengikuti standar VEVA. Standar VEVA dia lebih kasar dari standar Jepang. Itu yang saya rasakan. Nah, oke. Misalnya teman-teman menggunakan amplas grit 600 standar Jepang. Kalau teman-teman menggunakan amplas oren, itu teman-teman boleh langsung lompat ke amplas grit nomor 800. Kurang lebih dia setaranya seperti itu. Nah, itu yang saya rasakan ya, teman-teman. Jadi, grit Eropa itu memang dia lebih kasar ketimbang grit standar Jepang. Nah, oke teman-teman. Ini saya mau tunjukin. Pertama saya ngamplas itu saya potong satu lembar menjadi 2. Karena saya menggunakan tatakan yang panjang seperti ini, saya gunakan amplas, saya potong seperti ini. Nah, dari grit 600 yang saya gunakan, itu hanya habis kurang lebih tidak sampai 1 lembar. Kurang lebih hanya 3/4 lembar. Kurang lebih seperti itu ya. Sedangkan prediksi saya untuk pengamplasan body ini, kurang lebih 2 lembar per grit. Kalau misalnya saya masih menggunakan amplas yang dulu saya pakai dari produk Jepang ya. 600 mungkin 2 lembar, kemudian grit 800 kurang lebih juga 2 lembar. Nah, biasanya saya hanya melakukan pengamplasan sampai di grit 800. Setelah itu siap lanjut naik
base coat. Proses selanjutnya base coat dan seterusnya ya. Nah, tetapi di amplas ini saya hanya menghabiskan 3/4 lembar. Jadi amplas ini saya bagi dua, kemudian yang satunya lagi setengahnya ini saya gunakan untuk tatakan yang seperti ini. Itu masih awet ya teman-teman. Jadi walaupun ini bekas ya, bekas setelah ngamplas hampir satu body seperti ini, tapi ini masih terasa tajam di sini. Tidak licin teman-teman. Nah, itulah. Saya tidak omong kosong teman-teman. Teman-teman boleh membuktikan sendiri. Nggak masalah, sedikit-sedikit nggak masalah. Apa yang saya ucapkan ini benar apa enggak, teman-teman silahkan buktikan sendiri. Saya bukan menggiring opini ataupun memberikan gimmick ya. Ini benar-benar pengalaman yang benar-benar berbeda banget dengan produk amplas basah yang saya gunakan sebelumnya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang sudah setia di channel Bang Mun Paint Job, saya ucapkan banyak terima kasih ya. Karena tanpa adanya dukungan dari teman-teman, apa yang saya lakukan itu tidak ada artinya. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bang Mun Paint Job, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat untuk memberikan video-video edukasi seputaran body repair kepada teman-teman semuanya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin pengen mencoba amplas premium dari wet sanding, amplas oren, ini nanti saya akan ikut jual juga ya, karena produk ini saya nilai berkualitas banget, makanya saya pengen supaya teman-teman mudah untuk mencari atau mencoba membeli produk berkualitas dari produk DMS ini. Nanti saya akan jual di online shop saya yang selama ini produknya hanya satu, yaitu Jidar. Nah, nanti saya akan posting di sana. Nanti teman-teman boleh belanja di toko saya. Oke? Ini bukan hanya sekedar promo, teman-teman, tapi saya ingin memberikan referensi dan pengalaman yang baru kepada teman-teman. Karena saya, apabila produk ini tidak berkualitas, saya tidak akan menjual. Untuk apa menjual produk yang hanya menjual gimmick atau menjual promosi belaka ya. Kita benar-benar ingin memberikan referensi kepada teman-teman tentang produk amplas yang berkualitas. Oke teman-teman, terima kasih untuk dukungannya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.